Dari Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Kemendikbudristek. Nah, program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Berikutnya ada ruang lingkupnya, di mana ruang lingkup dari kampus mengajar ini yang pertama membantu guru dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Mungkin dari kami kemarin udah ada yang pernah masuk ke kelas. Nah, itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi di SDN ABD Jaya 3 ini. Kemudian yang kedua, membantu sekolah melaksanakan adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi nantinya kami akan melaksanakan program di mana kaitannya dengan adaptasi teknologi. Kemudian ada sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbudristek seperti kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, di mana ini yang terkena platform Merdeka Mengajar ini dilakukan oleh Bujung saat nanti penilaian kami menggunakan platform Merdeka Mengajar. Lalu ada AKM kelas, di mana kemarin kami telah melaksanakan prioritas AKM di kelas Jaya. Nah, selanjutnya yang keempat ada pembelajaran secara terkait rencana program sekolah dan fokus pada kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, pelaksanaan terkait proker yang berfokus pada kemajuan ilmu dan komunikasi, selanjutnya ada program kerja yang pertama. Di sini kami ingin mengaktifkan MADI. Nah, MADI ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas, pemahaman, dan keterampilan komunikasi visual siswa dalam lingkungan yang menyenangkan dan mendidik. MADI di tingkat SD biasanya berfokus pada papan pengumuman atau papan informasi yang dihiasi dengan karya seni, tulis tangan, dan gambar yang dibuat oleh siswa sendiri. Jadi sistem pelaksanaannya kami sudah membuat jadwal di mana biar mading di sekolah ini aktif adalah dengan rolling selama 2 minggu sekali, yaitu membuat mading dengan tema yang telah ditentukan, jadi nggak sering ya. Dan satu kelas harus mengisi mading 3 karya, tapi ini maksimal dengan ukuran seperti A4 HVS gitu atau F4. Nanti kalau misalkan dalam satu kelas mengirimkan 1 karya tapi ukuran A3 itu juga nggak apa-apa, karena ini maksimalnya 3 karya. Lanjut, di sini sasaran untuk mading sendiri itu hanya kelas 4, 5, dan 6. Karena dari pemerintah Kemendikbudristek juga menyarankan untuk kegiatan literasi numerasi ini sebenarnya hanya fokus ke kelas tinggi. Jadi untuk mading ini penerapannya dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, kami juga sempat membuat jadwal gimana nanti kita bikin bersama nih ini oke apa enggak. Yang pertama itu ada nanti tanggal 18 September 2023. Ini untuk sasaran kelas 6. Jadi kelas 6A sama kelas 6B tanggal 18 ini sudah memasang mading. Kan waktunya dari sekarang masih ada 1 minggu ya. Itu dengan tema Maulid Nabi, karena sebentar lagi Maulid Nabi, jadi anak-anak bisa melihat tema Maulid Nabi. Lalu hari-hari besar lainnya ini juga berkaitan dengan hari-hari yang mendekati hari besar. Jadi kita mengambil tema mading di mana hari-hari ini dekat-dekat dengan hari besar di Indonesia ini dari bulan September sampai Desember gitu. Terus yang kedua itu ada 2 Oktober yaitu kelas 5, ada tema batik nasional, karena dikit lagi di antara 2 Oktober ini adalah batik nasional. Jadi kita merayakan tanggal 2 Oktober kelas 5 ini harus memasang mading mengenai batik nasional. Dan begitu juga kelas 4 nih ada 16 Oktober. Di 16 Oktober kelas 4 memasang mading mengenai Sumpah Pemuda. Jadi kita rollingnya 2 minggu sekali biar anak-anak juga bisa melihat madingnya gitu. Nah, selanjutnya juga balik lagi ke kelas 6, ke kelas 5, dan maaf ini kelas 4 ya, 27 November nanti kelas 4 kebersamaan keluarga, di mana nanti akan ada hari ibu dan hari ayah. Mungkin dari mading sendiri, dari Bapak Ibu apa ada saran biar kita menjelaskan satu proker langsung direvisi kalau misalkan ada revisi? Khusus untuk kelas 6 sih sudah sesuai ya, karena satu berarti nanti yang tanggal 18 bisa menyiapkan tema Maulid Nabi ya, tapi kan cerita atau isinya mengenai Nabi Muhammad. Dan untuk tema Hari Pahlawan juga sesuai dan kebersamaan keluarga ya. Bersama keluarga itu dalam arti dalam hal apa misalnya temanya bersama keluarga bebas ibu, misalkan tentang etika di dalam rumah atau yang berkaitan dengan keluarga. Bisa mau hari ayah boleh, mau hari ibu boleh, karena ini kan mendekati hari ayah dan ibu ya, tentang keluarga. Jadi nanti sistemnya jatuhnya kalau misalnya kelas 6 tanggal 18, nanti kelas 6 pelaksanaan lagi 4 minggu kemudian lagi.
Jadi istilahnya dari kelas 4, 5, 6 ini 1 bulan hanya sekali gitu. Nanti diharapkan juga ketika kami pelepasan, kan kami pelepasan bulan Desember awal, semoga nanti bisa terus berlanjut gitu ya, diharapkan ya. Nanti kita tentukan saja siapa yang mau koordinasiin madep ini. Ditunjuk 1 orang PJ, Neng, Iya, dari sekolah. dari sekolah kira-kira siapa ya Bu? Untuk mading gitu ya. Apa ke Bujum aja langsung? Mikirin temanya nanti siapa Hmm. dulu ya. Iya. Jadi sambil berjalan nanti Iya. Iya. kuncinya sambil jalan. Iya. Ini mau dilanjut dulu aja ya Bu? Iya, iya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bioskop ini. Jadi bioskop ini merupakan inisiatif kreatif untuk mengintegrasikan hari-hari besar dengan hiburan melalui penayangan film yang relevan dengan hari-hari besar tersebut. Ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk bioskop ini juga sasarannya untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Nah, sistemnya itu adalah bioskop ini dilaksanakan 1 bulan sekali pada saat hari-hari besar. Jadi di sini setelah selesai menonton menonton film, nanti siswa diberikan kayak lembar kerja gitu yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan seperti 5W1H yang berkaitan dengan film, kayak misalkan siapa nama tokoh yang antagonis kayak gitu-gitu. Nah, untuk waktu pelaksanaan sendiri ini 1 bulan sekali. Yang pertama kita akan mulai dari kelas 4 pada 28 September itu kan ada Maulid Nabi ya. Jadi nanti film-film yang ditayangkan pada tanggal tersebut juga pastinya merupakan film-film tentang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad gitu. Lalu yang selanjutnya pada tanggal 28 Oktober itu ada jadwal untuk kelas 5, yaitu adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, film-film yang ditayangkan itu juga bersinggung dengan pahlawan. Terus untuk kelas 6 sendiri itu pada tanggal 10 November di Hari Pahlawan. Sama ini juga film-filmnya juga film-film tentang pahlawan gitu. Oh iya, mungkin untuk tempatnya ya, untuk tempat pelaksanaannya itu kemarin sudah didiskusikan juga sama Bu Ju, katanya bisa menggunakan kelas yang bisa dibuka ya. Di kelas iya Karena ini kelas yang 45 dan 45 pagi ya. Kalau kelas 4 kan siang, berarti bisa pakai ruang sini. iya. Ruang sini kan ada pena. Sini aja kali ya, sini aja jadi nanti kelas yang sini ya. Kalau enggak, kalau kelas 3 itu kan ya untuk kelas 5 ya mungkin karena benarnya di sana cukup lebar gitu, jadi pakai kelas ini aja. Cuman kalau kelas pagi ini kan kelas 5, 6 pagi itu enggak, kelas 1, 2 enggak ya. Di waktu terdekat. Maksudnya kelas 1, 2 ke sini, kelas 5 ke sana gitu. Terus untuk pelaksanaan sendiri untuk hari tanggal 28 September itu apakah ada kegiatan di sekolah ini kayak memperingati hari Maulid Nabi gitu, atau tetap KBM berjalan gitu? Kalau Maulid Nabi rencananya di bulan Oktober ya, hari Sabtu tanggal berapa terus Minggu pertama, cuman tanggalnya belum. yang Iya. tanggal 9 katakan yang pertama penting ya, nggak bentrok ya sama kegiatan. Iya, sekaligus ini peresmian musola. Itu. Kelas 4 nggak masalah kalau Kalau waktu upacara ya? Kalau kelas 5 28 Oktober biasanya pagi hanya upacara saja. Siangnya itu ini 28 Oktober belum koordinasi sama komite. 28 Oktober ya? Berarti upacaranya tata Sabtu Pak apa hari Senin itu ya kalau itu nanti kita lihat edaran dari distrik. tunggu distrik Iya. dulu ya kalau Iya. Biasanya serentak se Kota Depok. iya, Gitu. suka dialihkan ke hari Senin gitu. Iya, ya, Pak. suka dialihkan. Satunya di hari Sabtu. Berarti kan untuk penonton ataupun ini nggak kendala. Oh, iya. Nah, kalau misalnya
misalnya kalau Iya. upacaranya di Senin ya Pak. Iya. Kecuali kalau upacaranya di hari Sabtu ya mau nggak mau setelah upacara pelaksanaannya. Iya. Untuk hari pahlawan 10 November kita upacara juga biasanya Pak. Hari pahlawan, ya upacara juga. Upacara juga. Tapi anak belajar biasanya ya kalau hari pahlawan. Iya, hari pahlawan tetap belajar. Berarti nanti tinggal di Nanti sambil nunggu dari distrik ya. Iya. Biasanya ada surat resmi. Iya. nanti bisa dikoordinasikan lagi ya Pak. Iya, betul. Jadwal dan tempat untuk melaksanakan bioskop ini. Iya, betul. Selanjutnya di sini ada piala kebersihan bergilir. Nah, ini sasarannya untuk seluruh kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong setiap kelas untuk berpartisipasi secara aktif, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap kebersihan dan terapian kelas, serta mendorong kolaborasi dalam menjaga lingkungan belajar yang bersih. Selanjutnya, sistem piala kebersihan bergilir. Yang pertama, kriteria penilaian seperti dari kebersihan meja, lantai, tempat sampah, serta kebersihan dan keteraturan alat-alat di dalam kelas. Yang kedua, penilaian dilaksanakan pada hari Sabtu dengan jam guru untuk melakukan pengecekan setiap kelas dengan kriteria kelas yang paling bersih dan rapi. Selanjutnya yang ketiga, kelas terbersih akan mendapatkan reward berupa piala bergilir yang akan diberikan pada saat selesai upacara bendera di hari Senin. Selanjutnya, kelas yang bisa memenangi kegiatan piala kebersihan bergilir selama 3 kali berturut-turut akan mendapatkan reward. Oke, jadi yang di reward ini nanti setiap hari Sabtu kan ada penilaian. Sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu ditanyain. Yang pertama itu dari siapa yang bisa menilai gitu. Mungkin kemarin kompromi dengan Buju tidak guru wali kelas, tetapi misalkan tendik atau komite. Tapi kita membutuhkan seenggaknya 3 orang biar hasilnya fair gitu ya. Terus untuk rewardnya nanti dari kami akan ada piala besar, di mana tulisannya piala bergilir. Jadi nanti setiap minggunya piala ini bisa digilir ke kelas Iya. masing-masing. Iya. Iya, rebutan lah, rebutan piala kebersihan ini. Nantinya setiap Senin diumumin. Nah nanti kalau misalkan 3 kali berturut-turut kelas tersebut mendapatkan kebersihan yang kelas paling bersih, nantinya akan ada reward dari kita lagi. Jadi tiap minggu ini ya. Iya, Tiap tiap minggu. minggu. Jadi Penilaian, iya. setiap upacara. Jadi Iya. persiapannya Senin sampai Jumat. Iya. Iya. Dinilai terus. Iya. Iya. Selama 4 minggu. Nah, yang kira-kira bisa jadi penilai ini siapa ya? Pak? Nanti ada lah dari komite ada, dari guru juga ada. Komite 2 orang, dari Iya. pihak yang sekolah 1 orang. Bisa, bisa. Oke. Ini nanti lanjut dulu ya Pak. Oke. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar. Sasarannya ini untuk seluruh kelas. Kegiatan belajar ini dilakukan di dalam kelas dan dilaksanakan secara fleksibel. Oke, jadi kegiatan belajar mengajar ini contohnya kayak kemarin saya sempat masuk ke kelas Bujum dan kelas Bu Aci juga. Jadi kegiatan belajar mengajar ini kita dapat timeline dari pihak tim kampus mengajar di mana kita harus masuk kelas sesuai jadwalnya. Tapi nanti kalau misalkan kegiatan belajar mengajar ini kita akan atur dengan wali kelasnya aja kali ya biar enak. Jadi kita nggak perlu jadwal dan kegiatan belajar mengajar ini pun nggak sering gitu, paling 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Tapi kita punya tanggung jawab sendiri mau sasaran pas berapa. Misalkan saya kelas Bujum, terus misalkan Ray kelas Bu Aci atau siapa gitu. Jadi ini bisa ngikutin timeline kita aja karena nanti harus ada laporan juga. Untuk selanjutnya ada pembelajaran kreatif numerasi. Di sini sasarannya itu seluruh siswa. Pembelajaran kreatif adalah pendekatan pendidikan yang memanfaatkan penggunaan beragam metode dan strategi untuk merangsang imajinasi, inovasi serta pemecahan masalah siswa. Tujuannya di sini untuk mewujudkan berbagai jenis media pembelajaran yang kreatif dan interaktif serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Untuk sistem pembelajaran kreatif
Numerasi ini, karena ini numerasi, maka mengikuti jam mata pelajaran matematika dari kelas 1 sampai 6. Terus kegiatan yang akan kami lakukan itu untuk membuat atau menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti games, match storytelling, atau metode belajar kreatif. Waktu pelaksanaannya itu fleksibel atau dapat dilakukan kapan saja, menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang sedang dilaksanakan. Sekalian mau izin jelasin juga, di sistem kegiatan pembelajaran kreatif numerasi ini kita nggak sering juga masuknya, kayak seminggu sekali. Jadi yang penting sasaran dari kelas 1 sampai kelas 6 ini dapat semua ya, jadi misalkan ada perwakilan salah satu tingkatannya. Iya, betul. Tapi bisa juga misalkan kita membuat media ular tangga nih. Ular tangga itu misalkan sasarannya kelas 4. Nanti misalkan untuk minggu ini kelas 4A, nanti untuk minggu depan itu diaplikasikan di 4B. Jadi sasaran ini bisa berkaitan juga sama yang kegiatan belajar mengajar tadi. Jadi kita belajar matematika juga bisa. Selanjutnya ada kunjungan perpustakaan. Sasarannya untuk kelas tinggi, yaitu siswa kelas 5 dan 6. Kunjungan perpustakaan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa, di mana perpustakaan ini sebagai sarana untuk mengajarkan keterampilan literasi dasar seperti membaca dan memahami teks bacaan. Untuk sistem kunjungannya ini dilaksanakan 1 minggu sekali di hari Selasa dengan mengikuti jadwal pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 5 dan kelas 6. Pada saat berkunjung, siswa dibebaskan memilih buku yang ada di perpustakaan untuk dibaca dan diberi waktu 30 menit untuk membacanya. Kita kan udah dapat jadwal juga ya kebetulan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini udah kita list untuk kelas 5 ada 5A jam 11 sampai jam 11.05 sampai 11.40. 5B 10.35 sampai 11.05, 5C 08.45 sampai 9.20, kelas 6 ada 6A 7.35 sampai 8.5, selanjutnya 6B 10 sampai 10.35. Jurnal literasi. Jadi sesi 1 di jam 7 sampai 7.35, sesi 2 di jam 10 sampai 10.35, dan sesi 3 di jam 12.30 sampai 13.05. Jadi nanti di jam-jam waktu pelaksanaan ini kita akan membagi, ada anak yang melakukan jurnal literasi, itu anak-anak yang sudah bisa baca, dan ada anak yang masuk ke klinik baca, itu anak-anak yang belum bisa baca. Jadi mereka akan kita bagi 2 kelompok gitu untuk melakukan 2 program kerja ini. Untuk pelaksanaan jurnal. Nah, sisanya kalau anak-anak yang klinik baca itu kan kebanyakan kita dari kelas rendah ya, kelas rendah, kelas tingginya juga ada beberapa. Ya, ada beberapa. Nah, nanti anak-anak yang sebenarnya kalau untuk jurnal literasi itu kita sasarannya untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Karena kalau kelas rendah mungkin belum terlalu mudeng gitu ya. Nah, kalau kelas rendah, misalnya kelas 1, 2, 3 itu, kalau 3 kan siang ya, berarti kelas 1, 2, nanti untuk anak-anak yang sudah bisa baca, kita akan 3 dari kita akan megang satu kelas, 1 mahasiswa. Jadi nanti kegiatannya untuk anak-anak yang bisa baca, seperti kegiatan storytelling. Storytellingnya itu juga masuk ke program pengembangan karakter ya. Jadi nanti cerita-cerita yang kita bacakan tuh cerita-cerita yang bermoral gitu loh. Jadi kita tuh kayak ngedongeng gitu istilahnya. Terus juga menyampaikan apa sih pesan moral dari cerita tersebut gitu. Sebenarnya kalau untuk kelas rendah nanti kita nggak suruh buat jurnal, nggak suruh kita buat apa-apa, cuman kita kayak storytelling atau melaksanakan kegiatan literasi yang menarik lainnya gitu. Nanti anak-anaknya yang belum bisa baca diarahkannya ke perpustakaan klinik baca gitu. Nah, yang terakhir ini kita ada event ya, event untuk penugasan hari-hari terakhir mahasiswa kampus mengajar. Jadi kita punya event yaitu Market Day. Ini event program, termasuk program numerasi juga. Jadi program ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam mengenalkan konsep ekonomi dan kewirausahaan. Melalui Market Day ini diharapkan siswa dapat belajar tentang berbagai aspek yang terkait dengan pasar, uang, dan kegiatan perekonomian. Nah, untuk sasarannya sendiri itu kita hanya mengambil kelas 5 dan 6. Nah,
Untuk sistemnya, jadi event ini dilakukan 1 kali aja selama pelaksanaan penugasan mahasiswa kampus mengajar, dan dilaksanakan pada rentang waktu antara 24 sampai 27 Oktober. Jadi nanti bisa dikoordinasikan lagi mau tanggal berapa nih di rentang waktu 24 sampai 27 Oktober gitu, misalnya enaknya kapan. Nah, jadi nanti mungkin dari setiap kelas itu nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok ya, dibagi jadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok itu mereka bisa terserah mau jualan apa, mau jualan nasi goreng atau mau jualan puding, mau jualan telur gulung atau apapun itu. Nanti pas hari tersebut, pada kerja tersebut, jadi anak-anak dari kelas 1, 2 dan anak-anak kelas Sampai 4 ya itu bisa jajan, ya, jajannya di dalam sekolah aja, di lapangan sekolah gitu, karena yang jualan kan dari anak-anak kelas 5 sama 6 gitu. Nah kalau itu bisa kalau bersih dengan ini setelah upacara Bu Jum. Setelah upacara tanggal 28 ya. Oh iya, tapi 28 udah. Artinya setelah upacara Hari Sumpah Pemuda gitu, apakah di Sabtunya, apakah di Seninnya tadi ya? Iya, kalau misalnya pas Itu kan sambil menunggu waktunya ya. Upacara itu menunggu surat edaran dari Disdik gitu. Misalnya Senin ya Seninnya gitu. Sekaligus market day-nya di situ gitu ya. Sebenarnya kita juga mau rencanain kayak gitu Pak, kayak habis Sumpah Pemuda gitu terus ada market day gitu. Tapi masalahnya ini merupakan jadwal tok dari pusatnya. Oh udah baku itu ya? Oh serentak ya. Iya. Iya nggak bisa kalau gitu. Iya. Pilih salah satu tanggal ini. Oh iya. Tanggal 24 atau 27 gitu. Oh sampai tanggal 27 iya. Kalau udah ditentukan sih nggak bisa ini. Ya harus diantara itu ya. Di antara tanggal 24 sampai 27 ya. 27 Iya. hari Jumat, 27 hari apa? hari Jumat ya, Pak. Oh hari Jumat ya. Kalau di Jumat sih nggak apa-apa, biar full dari pagi sampai jam 11 gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Ya jadi kalau diambil Jumat selesai sholat duha, jadi anak Nah bisa setelah belajar selesai lagi gitu. sholat duha, Sholat betul. duha, langsung kita siapkan stand-nya. Betul. Misalnya kita kayak contohnya kelas 6A kan ada 35 siswa, kita buat 5 stand, jadi satu stand 5 anak. Nah nanti tinggal menunya aja kita atur mau apa. Ntar misalnya menghadap ke sini kelas 5, sini kelas 6, kelas 5 2. Ini ke lapangan kan letter segi 4 ya. Sini 5 ABC, sana 6 AB gitu. Ntar posisi di pinggir-pinggiran semua supaya bisa yang membeli ngumpul semua di tengah. Gitu ya, kita kan lapangannya segi 4. Ya udah jadi itu Di hari Jumat ada saja, dua kegiatan sekaligus gitu dalam satu hari gitu. 7 Oktober ya. 27 Oktober. Kenapa? Ya kami juga meminta izin untuk kegiatan klinik baca yang akan dilaksanakan di kampus. Nanti kita mau laundry karpet ya, jadi buat biar anak-anaknya nanti nggak duduk di bawah gitu, karena nggak enak gitu kan ya, kayak duduk di lantai gitu. Kurang enak. Jadi nanti kami minta izin untuk mau laundry karpet yang ada di perpustakaan. Iya. Nah, ini ringkasan dari yang tadi kita jabarkan ya, yang dimana hari Senin setiap 1 bulan sekali itu setiap kelas mendapatkan sasaran mading. Nah ini startnya mulai 18 September. Nah jadi selanjutnya setiap hari Selasa ada kunjungan perpustakaan, yang dimana ini kita mau rencanain awal November, soalnya kita mau kumpulin bukunya dulu ya dari kontribusi siswa siswi juga. Nah selanjutnya ada Rabu pembelajaran kreatif numerasi, dimana nanti kita masuk ke kelas 1 sampai 6, tapi ini termasuk fleksibel juga ya, dimana kita mulainya dari 13 September, dimana kita ngambilnya juga pas pelajaran matematika gitu. Selanjutnya ada Kamis, dimana tadi kita juga mau koordinasi lagi terkait sistem rolling kelas 1 sama 2 ya. Jadi nanti jurnal literasinya untuk kelas 4, 5, 6, untuk kelas 1, 2-nya itu kalau misalkan yang nggak bisa baca masuk ke klinik baca. Nah nantinya untuk teman-teman kelas 1, 2 nggak dikasih jurnal tapi kita storytelling. Nah selanjutnya Jumat ini KBM individu, maksudnya adalah kita masuk ke dalam kelas tapi fleksibel. Iya, nggak hari Jumat juga gitu. Nanti kita enaknya koordinasi dalam wali kelas kapan gitu.
Nah, selanjutnya hari Sabtu ini yang penilaian piala kebersihan. Sisanya ada market day, itu kan tadi 27 Oktober. Iya. Kalau ini jadwal untuk proper setiap minggunya gitu. Mungkin dari ibu bapak ada saran atau tambahan untuk proker kita supaya nanti mungkin bisa berjalan dengan lancar dan bisa berlanjut di kemudian hari. Yang penting ini aja, dikoordinasikan aja dengan Bu Jum. Karena kan jadwal sekolah juga mengikuti dari Disdik ya, juga berubah-ubah gitu ya, gitu. Pada prinsipnya ini ya insya Allah bisa dilaksanakan semuanya ya di sekolah ini. Apalagi tadi yang klinik baca ya. Nah itu kan banyak sekali anak-anak yang belum bisa belum bisa baca ya. Mungkin nanti bisa tanya ke guru kelasnya masing-masing gitu ya. Semua program itu memang Iya. betul yang harus dilaksanakan di sekolah, tidak ada yang di luar kewajiban sekolah, memang Iya. semuanya harus kita tempuh. Betul. Untuk mengarah ke situ yaitu kembali lagi dengan sekarang lagi penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar, jadi belum maksimal untuk ke arah itu. Jadi kami setuju semuanya untuk program yang sudah direncanakan, tinggal nanti kurang 1-2 hari mau dilaksanakan selalu koordinasi. Ya, selalu diingatkan ya. jadi Saling nanti mengingatkan gitu. apa yang harus disiapkan dari sekolah untuk mensukseskan program-program tersebut gitu ya, kami siap membantu gitu. Kemudian untuk kunjungan perpustakaan supaya nanti bisa berlanjut, kan kita perlu ada buku kunjungan, ada kartu peserta, ada literasi yang sudah dibaca itu harus tertuang di buku di Daftar administrasi. peminjaman ya, peminjaman ya. Daftar peminjaman, kemudian buku daftar peminjaman, buku kunjungan ya tadi nama Kunjungan. siapa yang datang, kemudian apa yang habis dibaca sampai ke penerbit tahun berapa, kalau perlu dimasukkan situ nanti sebagai data. Kemudian usahakan kartu peserta atau kartu kunjungan itu dibuat juga ya. Jadi misalnya yang tadi klinik belajar kan di kelas 1 ada 2 atau 3 anak. Nah kira-kira udah ada datanya, nah nanti dibuatkan kartunya seperti kartu memasuki klinik baca. Ya, setiap data itu. Mungkin nanti untuk data-data kayak peminjaman buku pakai buku besar aja. Buku kan? besar, Boleh, nanti iya. dicatat. Boleh, iya. Kalau misalkan kita pakai teknologi kan nggak mungkin Nggak di sini mungkin, ada teknologi udah terus gitu. ya. Iya. Setiap kunjungan langsung print kan, nanti di Iya. atas sisi di bawah kosong. Iya. Tapi kalau buku besar, nanti kalau memang perlu buku besar 2 atau 3 kami siap Iya. menyiapkan ya. Nanti tinggal dibuat formatnya, terserah aja. Yang penting ada 1 nomor urut, hari tanggal, kemudian nama pengunjungnya siapa, apa yang dia baca dan dia ambil, kemudian sedikitnya itu ada resume yang dia baca supaya ada feedback dari apa yang dilaksanakan saat itu selama 30 menit. Jadi siapapun itu nanti akan selalu ditanya, kalian apa yang dibaca, apa yang kalian terkesan, tuliskan di situ. Syukur-syukur kalau yang dia baca itu berupa fiksi, dia akan menemukan dari istilahnya tokohnya siapa, latarnya di mana, waktunya kapan gitu kan dari cerita tersebut. Nah itu nanti anak belajar baca di situ. Gitu. Tapi tetap dimasukkan di buku besar tadi. Nah, jadi nanti kakak udah nggak di sini, kita tinggal melanjutkan saja. Iya. Iya. Ya, Ya kalau masih ada buku lama nggak apa-apa, diteruskan buku yang lama. Iya, jadi lanjut aja Bapak. Dilanjutkan, iya. Nanti gambaran formatnya boleh saya kasih deh kalau Oh iya iya. ya. Nanti untuk kartu perpustakaan mungkin kita bantu desain juga. Boleh. Jadi, Iya. biar enak gitu serap. Iya. Jadi dibuat satu aja, nanti di print, fotokopi, bagi anak yang mau melakukan kunjungan tinggal tulis nama, hari tanggal di situ. Jadi nanti setiap harinya, anak yang masuk udah ada tandanya nih kartunya, dia punya sana. Nanti paling kalau anak itu di klinik membaca agak sering masuk, otomatis banyak kartu yang akan dia simpan di situ gitu. Makanya loker yang abu-abu itu ya, loker yang plastik itu nanti gunanya untuk menyimpan administrasi perpustakaan. Ya, jadi nanti akreditasi kita ke depannya sudah ada dari sekarang, kita tinggal melengkapi saja. Mungkin dari kami cukup. Sekian Bapak Ibu.
kurangnya mohon maaf. Nanti mungkin PowerPoint-nya akan kami kirim juga sama Iya, iya. beberapa hal dirundingin kayak pilot bersihan siapa jurinya, terus untuk rolling yang kelas 2 sama kelas 1 itu jadi not, sama mungkin jurnal literasi kayaknya kita nggak bisa, tadi kan mau start tanggal 15 ya minggu depan, sepertinya belum bisa karena jadwalnya masih rolling juga kan, kita harus mikirin kayak gimana gitu. Jadi sekitar 23 ya gitu ya. Iya, jadi mungkin startnya dari yang mandi 2 minggu kemudian. Iya. Iya. Jadi semua proker ini dimulainya dari 2 minggu kemudian. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau misalkan lama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.